Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Shopee Poilers dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang budidaya entok dan prospek keuntungan yang didapat dari budidaya atau ternak entok ini dulur. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materinya ya dulur. Budidaya entok mungkin tidak sepopuler ayam atau bebek, karena memang dari segi pemasaran entok lebih sulit dibanding unggas-unggas lainnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga setelah kita menemukan pasar potensial, beternak entok justru lebih menguntungkan dibandingkan ternak ayam atau bebek. Ada beberapa sifat unggul entok yang menjadikan alasan mengapa kita pilih untuk dibudidayakan entok. Di antaranya, daya tahan entok tidak mudah terserang penyakit serta tahan terhadap perubahan suhu dan cuaca yang ekstrim sekalipun. Kedua, harga tinggi. Karena jumlah peternak entok tidak sebanyak ayam ataupun itik, maka hewan yang gemar bermain di air ini memiliki harga yang cukup tinggi. Pejantan yang sudah besar bisa mencapai harga 100.000. Di beberapa daerah harga entok cenderung lebih mahal. Ketiga, rakus. Entok sangat rakus dalam hal makan, sehingga membuatnya cepat besar. Konsekuensinya kita harus stok pakan yang banyak. Selain dalam hal jumlah, entok juga bisa memakan apa saja yang ditemuinya. Hal ini yang membuat memelihara entok lebih ekonomis karena bisa memanfaatkan makanan sisa rumah. Memanfaatkan hasil kebun atau bahan-bahan yang ada di sekitar. Meski demikian, akan lebih bagus jika bisa memberikan pakan yang berprotein tinggi agar entok cepat besar. Untuk sukses ternak entok harus benar-benar diperhatikan beberapa hal, mulai dari lokasi budidaya, pakan, hingga perawatan harian. Langkah selanjutnya adalah persiapan kandang. Entok sangat suka bermain air, oleh karena itu mutlak untuk menyediakan tempat berendam entok. Carilah lokasi yang dekat dengan air atau kubangan. Lalu buatlah kandang yang dilengkapi dengan tempat makan di dalamnya, dengan ketinggian kandang yang cukup tinggi dan dibuat dari jaring dipadukan dengan bambu. Ketinggian kandang ini dimaksudkan agar entok tidak terbang dan lari dari kandang. Kandang terbaik untuk anak entok adalah kandang baterai. Selain tempat makan, sediakan juga tempat mengeram di dalam kandang. Langkah selanjutnya adalah pemilihan indukan. Penting diperhatikan pemilihan indukan agar telur atau daging yang dihasilkan bagus serta bisa cepat. Jika kita ingin melakukan budidaya entok secara modern, sebaiknya beli indukan dibandingkan anakan, atau biasa kita kenal dengan DOE. Jika mempunyai 20 indukan dan rata-rata bertelur 10, maka dalam kurun waktu 40 hari kita sudah mempunyai 200 DOE. Langkah selanjutnya adalah pakan. Tempat anak entok atau meri bersama dengan induknya dalam kandang baterai selama 1 hingga 2 hari. Tujuannya adalah agar meri dapat menyesuaikan diri dengan cara memakan pakan yang telah disiapkan. Induk entok akan secara alami mengajari anaknya. Jangan lupa untuk melengkapi kandang baterai dengan lampu yang memiliki daya 5 hingga 10 watt. Lebih pun juga tidak masalah. Masukkan juga tempat minum, karena entok senang nyosor atau makan. Induk entok bisa makan hingga setengah kilogram dedak. Cara ternak entok ini bisa dikatakan mudah karena entok tidak banyak pilihan dalam pakannya. Sangat mudah mencari pakan untuk entok seperti dedak,
bekatul, dan yang lainnya. Bahkan entok juga bisa memakan sayuran, misal jagung dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah perawatan. Usia 1-2 minggu, entok perlu diberi pakan konsentrat starter dengan minuman berupa air bersih yang dapat dicampur dengan vitamin. Campurkan konsentrat starter dengan pakan induk untuk minggu selanjutnya. Usia 1 bulan, anak-anak entok dapat dilepas bermain di pekarangan dan di kolam budidaya entok. Pada umur ini, walau entok sudah lebih kuat, namun udara dingin dapat membuat perut mereka kembung dan pencernaannya menjadi terganggu. Untuk itu, pastikan perut mereka telah terisi sebelum malam hari. Jika angin bertiup kencang dan pada malam hari suhu udara menjadi lebih dingin, tutup dinding kandang dengan terpal untuk menjaga kehangatan di dalam kandang. Induk entok bertelur setelah 1 bulan dipisahkan dari anaknya, atau istilahnya disapih. Ketika berumur 2,5 bulan, entok telah mencapai bobot 2,5 kg. Saat itu tubuh entok telah ditumbuhi oleh bulu berwarna putih. Bulu ekor telah memanjang dan bulu-bulu di bagian sayap mulai tumbuh pada periode ini. Entok semakin lahap menyantap pakan. Entok bisa bertelur setelah masa pengeraman 35 hari. Agar nafsu makan entok stabil, dalam budidaya entok yang baik disarankan untuk menyediakan pakan tanpa air. Pembesaran entok sampai bisa panen mencapai 4-5 bulan atau menunggunya beberapa minggu lagi jika tujuan pemeliharaan entok dipersiapkan sebagai indukan. Masa pemeliharaan berlangsung hingga usia 6 bulan. Kita sudah harus menentukan sebelumnya tujuan pemeliharaan entok agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Langkah selanjutnya adalah vaksinasi. Meskipun entok mempunyai daya tahan yang baik terhadap penyakit, bukan berarti entok tidak bisa terserang penyakit sama sekali. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan vaksinasi. Karena satu-satunya virus yang mudah menjangkiti entok adalah virus flu dan pilek. Contoh peternak sukses entok ini adalah Herdian, warga dari Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Bermodal nekat dengan uang 55.000, Herdian membeli 6 ekor entok anakan. Awal niatnya hanya sebagai usaha sampingan, iseng-iseng di sela kesibukan ojek online-nya. Namun berkat keseriusannya, kini mampu meraup penghasilan yang cukup. Sampai-sampai Herdian hengkang dari kesibukan utamanya menjadi ojek online. Kini entoknya sudah mencapai 500 ekor yang siap panen. Dengan kegigihannya, kini harga entoknya meningkat dari 55.000 dapat 6 entok atau 9.000-an per ekor menjadi 25.000 sampai 40.000 per ekor dikali 500 entok sekitar 20 jutaan. Penghasilan yang cukup besar jika dibandingkan dengan kesibukan ojek online sebelumnya. Dan menurutnya lebih santai mengurus ternak entok. Menurutnya ternak ini cukup menjanjikan dan perawatannya pun terbilang mudah. Untuk menopang kebutuhan pakan, Herdian memberikan pur dengan sayuran atau limbah bekas warteg makanan sisa. Untuk menangani bau kotorannya, Herdian merawat entoknya di lahan terbuka. Namun kelemahannya ketika hujan jadi becek dulur. Baik dulur, demikianlah panduan berternak entok dan inspirasi suksesnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu videonya, sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.